15-20 tahunan deh. Ibunya kemana? Kok dia nggak nganterin sekolah? Si nyonyanya? Kan saya yang nganterinnya. Si nyonyanya kemana? Kerja? Apa? Nah pas itu tuh, nah abis itu tuh di mobil juga dia kayak gitu lagi Kak. Jadi mungkin dia kayak udah ngerasanya, aku nerima dia kayak ngerespon ngeladenin dia kan. Jadi dia keterusan tuh kayak berani kayak gitu, kayak megang-megang. Jadi di perjalanan pun kayak dilama-lamain gitu loh. Iya, kayak dilama-lamain gitu. Terus abis itu saya kan kerja di situ bertahan cuma nyampe setahun. Begitu seterusnya sama si majikan saya itu. Kamu nggak ketahuan? Belum tuh, waktu itu belum ketahuan. Belum ketahuan. Nah pas udah mau kayak 9 bulan mau nyampe setahun dah gitu kan. Saya tuh kayak yang namanya orang pasti punya firasat ya, kayak curiga gitu kan. Si ibunya tuh kayak ada sih nanya-nanya ke saya, katanya kamu sama si bapak kalau misalkan habis nganterin sekolah gini. Terus kalau di rumah kan orang kalau misalkan menyembunyiin apapun pasti ketahuan ya. Ini si ibunya tuh udah mulai kayak curiga gitu ke saya. Curiganya dari? Mungkin dari perilaku saya kayak ngerespon dari kontak aja gitu ke si bapak kan. Saling tatap-tatapan gitu di rumah. Nah si ibu tahunya dari situ, kayak apa sih curiganya dari situ kan ke saya. Nah dari situ kayak saya udah ketakutan duluan tuh. Kayak saya gimana ya, kayak izin bilang udahan gitu kan, kerjanya di sini udah nggak mau kerja. Sebelum saya ketahuan terang-terangan gitu kan, saya udah memikirkan kayak caranya gimana, izinnya gimana, apa bilang saya udah nggak betah atau udah ada kerjaan yang lain. Nah nyampe di situ waktu 1 tahun, nyampe 1 tahun tuh, saya bilang apa ke si ibunya itu, Bu, saya mau ini apa, mau udahan kerja gitu kan. Kamunya resign? Iya. Karena udah ke Parno duluan, ketakutan duluan. Jadi kamu udah salah tingkah? Iya, karena dari si ibunya aja udah beberapa kali negur saya gitu loh. Kayak ya namanya orang curiga kan sama suaminya. Negornya gitu. Gimana? Kayak kamu sama bapak ada hubungan apa gitu. Terus saya bilang enggak Bu, saya di sini kan kerja gitu kan. Lagian bapak juga mungkin kayak memperlakukan saya ya sebagai orang yang kerja di rumah dia aja gitu loh. Enggak gimana. Oh terus kata dia, awas ya kalau sampai ketahuan kamu ada apa-apa atau macam-macam sama suami saya nggak akan tinggal diem gitu kan. Dari situ saya kayak nggak bisa tidur tuh di rumah dia tuh, kayak nggak bisa tidur. Kepikiran? Iya, jadi nggak tenang gitu loh, nggak tenang. Nah pas setahun itu saya resign Kak, udah. Jadi, nah pas saya resign itu kan nggak gimana-gimana dong, saya resign di situ tuh kayak secara baik-baik aja saya mengundurkan diri. Nggak lama dari situ ada tuh pengalaman lagi. Lu kamu pernah main di mana aja waktu sama si bapak itu? Di rumah nggak pernah? Di rumah itu. Yang di kamar? Kadang kamar mandi juga. Kamar mandi? Iya. Emang di rumahnya nggak ada CCTV? Nggak ada Kak. Gimana tuh awal mulanya kok bisa dari kamar ke kamar mandi? Ceritanya gimana? Nah kalau di kamar mandi, ini kalau misalkan saya lagi apa sih, kalau abis bikinin dia kopi kayak minum gitu, kayak teh gitu kan, sebenarnya dia lagi nonton, minta ke saya kayak bikinin teh atau kopi. Nah dari situ kalau misalkan si ibunya lagi nggak ada. Nah kalau di luar kayak di mobil, kayak bukan sengaja keluar kayak abis nganterin anaknya atau gimana gitu loh. Tapi yang sering gimana itunya, misalnya dia ngedeketin kamunya gimana prosesnya? Kok bisa kejadian di kamar mandi? Kan itu kalau misalkan yang di kamar mandi udah kejadian yang di kamar kalinya. Iya udah. Berarti pertama kalinya itu yang di kamar itu? Iya, yang saya bilang tadi. Berarti udah biasa gitu ya, mau di mana aja? Iya. Terus kalaupun saya agak nolak, terus dia bilang jangan sampai kamu nolak terus saya bilang ke ibu loh bahwa kamu yang ngegoda saya, bahwa kamu yang centil ke saya, bahwa kamu yang ngerayu dari saya gitu kan. Saya kan jadi takut ya. Takutnya saya dikira emang saya duluan gitu loh. Difitnah gitu ya. Iya, jatuhnya kayak difitnah gitu kan. Nah dari situ kayak yaudah, jadi saya tuh nurut gitu loh ke dia tuh, nurut. Pokoknya setiap dia ngajakin saya kayak gitu, dia pegang-pegang, saya diem aja gitu loh. Nggak pernah kayak ngehindarin dari dia, nggak pernah, nurut aja gitu. Pas diancam dari situ. Paling sering sih di rumahnya dia itu. Soalnya kan yang namanya orang pembantu nggak pernah dibawa keluar dong, selain kayak ada urusan sama anaknya itu. Jadi lebih ininya di rumah dia. Kamar mandinya segede apa? Kecil kan? Nggak terlalu luas, nggak terlalu kecil juga. Jadi kamu ngedeplok gitu di berdiri. Oh berdiri.
Apa di WC-nya duduk? Enggak, berdiri gitu loh. Kan ini tembok nih, kayak ini kan kayak tembok bak mandi gitu kan. Oh, jadi kamu naik di bak mandi? Iya, kayak duduk-duduk gitu Kak. Iya. Apa di dalam bak? Enggak, kan itu ada air kan. Jadi saya tuh kayak didudukin gitu loh Kak, di situ di tembok itu yang kecil itu loh. Kan jadi kamar mandinya nggak terlalu gede tuh. Jadi misalkan ini tembok nempel kan gini kamar mandi tuh di sini kayak kloset itu nggak terlalu gede tuh. Jadi saya tuh didudukin di situ. Kalau nggak berdiri duduk tuh posisinya. Kalau di kamar mandi. Di kamunya duduk terus dianya? Kan kalau misalkan nggak duduk saya kayak dari belakang gitu loh. Dia paling sering minta dari belakang. Dari belakang? Iya. Jadi posisinya tuh gimana Kak? Jadi saya tuh kayak gimana ya, kayak ke tembok gini loh. Nungging? Iya, dia dari belakang saya Kak. Oh, tapi bukan dimasukin dari anus? Bukan, posisinya aja gitu yang dari belakang. Sambil mandi atau gimana? Ya mandi kan kalau udah selesainya. Oh, udah selesainya mandi, beres-beres? Iya, baru kan. Enggak, jadi kita juga nggak pernah lama. Terus mandinya bareng? Kadang ada yang enggak, kadang kan dia langsung tiba-tiba ke kamar mandi yang ada di kamar dia sama si ibu itu loh. Kadang saya mandi sendiri gitu loh. Yang namanya apa sih, di rumah pribadi dia takut ada istrinya tiba-tiba pulang gitu loh. Jadi nggak terlalu lama. Panik gitu ya? Nggak terlalu tenang juga gitu loh, nggak enjoy juga gitu mainnya loh. Terus yang aneh-anehnya mainnya di mana lagi selain di kamar mandi? Ya itu kalau misalkan di dapur nih sama di ruang tamu, kalau misalkan si ibu kan misalkan dia nonton nih sendiri kayak gini. Yang aku bilang tadi kayak dia bikinin kopi atau teh, paling kalau di ruang tamu kayak gitu kayak ngeraba-raba aja gitu loh. Abis saya ngasih minum, saya ngasih itu kayak makanan yang dia minta lah. Oh gitu. Terus kalau pas lagi ada si ibunya, masa kamu kayak nggak kaku gitu dong, kikuk gitu dong? Kayak misalnya lagi kayak nyediain makan atau deg-degan. Iya. Bisa berakting selama setahun ya kamu kurang lebih ya? Kan jadi pas yang saya tenang-tenang itu, si ibu juga belum curiga ke saya. Iya, belum curiga tuh. Karena kayak ya kita tuh kalau misalkan ada si ibu bersikap kayak sewajarnya saya kerja di dia, dia memperlakukan saya sebagai yang kerja di dia juga, pembantu gitu kan, nggak gimana-gimana. Kamu sebulan total berapa kali begituan sama majikan kamu? Seminggunya itu ada 2 kali sih. Seminggu 2 kali? Iya. Berarti sebulan? Pokoknya 1, 2, ada 3, waktu 4, kosong. sebulan 8 kali? Iya. Pokoknya kayak ada waktu kosong, lengah dari si ibu, si bapak nggak pernah ini saya. Nggak pernah ngebiarin saya gitu loh. Mubazir? Mubazir banget. Kamu by the way bulunya banyak banget loh. Iya nih. Ih, gila, lihat deh. Tuh, kelihatan nggak, gengs? Itu katanya emang kalau banyak bulunya gitu libidonya tinggi. Iya. Jadi kamu libido tinggi sama ini? Nah, sebelum saya kerja di situ kan, kalau misalkan nongkrong-nongkrong nih, pas kan itu saya pertama kali kerja kan. Kalau misalkan nongkrong-nongkrong, saya baju lengan pendek nih, pakai yang tadi pendek. Terus banyak juga yang ngomong kayak, ih, cewek-cewek bulunya kayak gitu, itu tuh disukain sama cowok-cowok, tahu kan? Ya kan saya kayak, iya apa sih kayak gitu ngomong-ngomongnya? Ih, lihat aja nanti kan. Sering banget yang bilang kayak gitu. Tapi kamu merasa beruntung apa kamu risih dengan bulu yang banyak itu? Ada 2 kemungkinan sih. Yang risihnya kalau misalkan orang selalu bilang kayak tadi, kayak ih bulunya sangean ya gitu. Oh, itu risih. Iya, risihnya kayak gitu. Terus kalau kamu merasa beruntung? Ibaratnya gini, meskipun itu benar gitu, nggak usah lah kayak diomong-omongin terus.